Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda walain ittaba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu. Ingat ini. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Kata Allah, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita waspada. Jadi kalau kita mengikuti langkah-langkah mereka, Allah tidak melindungi kita. Ini supaya kita perhatikan. Di akhir zaman ini banyak fitnah luar biasa. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ingin menghancurkan Islam berbagai macam cara, supaya orang Islam ini jauh dengan keluarganya, supaya nggak mau salaman, supaya softnya nggak rapat, supaya nggak datang ke masjid, supaya masjidnya ditutup, dan lain-lain. Rencana mereka berbagai macam. Ini mereka sampaikan melalui WHO. Mereka pura-pura ingin jadi juru selamat dunia, ingin mau menyelamatkan manusia, tapi menghancurkan manusia. Supaya kita waspada. Ini WHO dan ketuanya, kepalanya WHO ini Yahudi. Anggotanya negara Amerika, Cina, Inggris, Perancis. Ini anggotanya. Jadi supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Karena mereka ini mau menghancurkan Islam. Allah yang mengatakan mereka tidak ridho. Di dalam Al-Quran, mereka tidak ridho. Dan mereka ingin mengacak-ngacak, ingin mengatur, ingin memimpin seluruh dunia. Mereka ingin memimpin, mengatur seluruh dunia. Seluruh dunia, bahkan tempat sholat orang pun mau diatur. Bahkan rumah tangga orang pun mau diatur. Kesehatan badan orang pun mau diurusi. Dibikinkan alat tes. Alat tes ini banyak kebohongan. Jangan kita percaya. Ini bikinan Yahudi, ingin menghancurkan Islam. Orang ini di zaman dahulu, orang flu, orang pilek, orang demam, batuk, itu sudah dari zaman dulu ada. Dan manusia-manusia ini sering terhinggapi penyakit-penyakit itu. Kadang habis flu, demam, sembuh, demam lagi. Kadang flu lagi, kadang batuk, kadang pilek, kadang meriang. Itu dari zaman dulu. Nah itu kalau dites dengan alat-alatan buat mereka, alat-alat buatan mereka ini, itu masuk di COVID sudah. Masuk COVID-19. Kalau dites, orang demam, orang pilek, orang batuk, orang flu, semua ini virus. Masuk semua. Ini alat betul-betul mau memperbodoh manusia, mau menghancurkan dunia, mau menguasai dunia. Bahkan negara orang pun mau diatur, seolah-olah mau menyelamatkan. Jalan-jalan pun mau ditutup. Ini semua otaknya Yahudi, otaknya
Yahudi melalui WHO. Ini supaya kita waspada. Kita yang orang Islam jangan takut. Kita dekatkan diri kepada Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Bahkan obat-obat dokter pun banyak diracuni oleh mereka. Diracuni oleh mereka supaya banyak yang mati, supaya tambah takut, supaya situasi tambah menyeramkan. Bahkan udara-udara pun dikotori dengan mereka, disemprot-semprot berbagai macam semprotan. Bahkan pesawat jet dari ketinggian yang luar biasa mereka menyemprotkan bahan-bahan kimia. Ini supaya kita waspada. Kalau tidak perlu penting, tidak usah keluar rumah memang. Karena ini bahan kimia yang disemprotkan dari udara. Juga demikian, kita supaya hati-hati mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sakit itu wajar, jangan terlalu tegang, jangan terlalu dipikiri, jangan dijauhi. Kalau keluarga atau famili atau misanan atau adik atau anak atau orang tua, jangan dijauhi. Tambah stres, tambah imunnya menurun, tambah kondisinya melemah. Kalau dijauhi, jangan. Didekati, disayang, diperhatikan. Penyakit kalau menurut ilmunya mereka, ilmunya WHO, bisa menular kalau didekati. Tapi kalau menurut ilmunya Allah, tidak bisa. Semua tergantung Allah. Semua dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan ada yang bisa. Tidak ada penyakit yang bisa menular. Kalau kita melihat menurut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menurut ilmu mereka. Ilmu mereka menyesatkan. Bahkan umat Islam pun akhirnya takut salaman, takut silaturahmi, takut dekat. Mau dihancurkan. Jangan takut. Kematian di tangan Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit pun belum tentu mati kalau Allah belum mengambil. Yang sehat pun bisa mati. Yang sehat pun, yang tidak sakit pun bisa mati mendadak kalau Allah ngambil rohnya. Ini sudah ketentuan Allah. Jangan mau kita dibodoh-bodoh. Setiap ada orang mati mau dimasukkan ke COVID. Setiap ada orang mati mau dimasukkan ke COVID. Apa-apaan ini? Supaya kita waspada. Kita hati-hati. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman makar-makar mereka ini nanti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu khawatir. Kita dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah membalas tipu daya mereka ini dengan yang sangat ampuh. Karena Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Allah bisa menghancurkan manusia itu dengan angin saja bisa, dengan debu bisa. Semuanya bisa jadi tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan air bisa. Dengan apa saja Allah bisa menghancurkan manusia. Bukan dengan virus. Dengan virus pun Allah bisa menjadikan kebaikan untuk manusia. Bakteri pun Allah ciptakan tidak sia-sia. Ada manfaatnya. Bakteri yang ada di tangan ini ada manfaatnya. Makanya Rasulullah menyuruh makan pakai tangan. Bakteri yang ada di tangan ini bisa menghancurkan makanan di dalam perut. Jadi semua yang Allah ciptakan, cacing pun di dalam perut manusia ada manfaatnya, tidak sia-sia. Allah ciptakan semua ada manfaatnya. Mereka yang ingin menghancurkan, yang ingin merusak, bahkan udara pun mau dirusak. Supaya kita waspada, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati, mati syahid. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan. Kucing aja kalau mandi disiram air lari kucing. Tapi kucing mandi dengan lidahnya. Dengan lidahnya.
Tidak ada kucing kena COVID. Flu itu biasa, demam itu biasa. Namanya kehidupan dunia. Orang di dunia ini tidak ada yang bisa sehat terus, tidak ada. Kadang flu, kadang pilek, kadang batuk. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan berita-berita yang menyeramkan, yang menakutkan, sehingga tambah tegang, tambah stres, tambah akhirnya kepikiran. Ini supaya kita perhatikan. Memang mereka punya rencana sangat jahat, bahkan dipersiapkan dengan peralatan-peralatan yang canggih, yang modern. Orang sehat pun bisa dikatakan sakit dengan alat ini. Orang yang sehat pun dikatakan OTG, orang tanpa gejala. Dibikinkan istilah-istilah baru, dibikinkan nama-nama baru, flu, demam, pilek, batuk, diganti nama, dibilang corona, dibilang COVID. Ini kita perhatikan supaya kita jangan takut. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berita-berita pun sudah diracuni oleh mereka. Diracuni oleh mereka. Semakin banyak orang yang takut. Ini supaya kita perhatikan. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Kuncinya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah aman. Karena ini nanti insya Allah Allah akan memunculkan Imam Mahdi untuk memimpin dunia ini. Jadi mereka mau cepat-cepat mendahului. Sebelum Imam Mahdi muncul, mereka mau memimpin dunia ini, mau ngatur seluruh dunia. Negara-negaranya orang mau diatur, bahkan kesehatan manusia, badannya orang mau diatur. Coba kita perhatikan, supaya kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Kita hidup ini di akhir zaman. Mari kita perhatikan, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala